Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa syukuru lahu baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum akibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yaf'aluna min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Fa iza arada Allahu biqaumin su' fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulahu bil mukarrim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun wa jama'atil jum'ah rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di setiap pekannya hati berwasiat pada diri pribadi maupun kepada jamaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena jangan sampai kita meninggalkan dunia ini lantas tidak tergolong Islam yang sebenarnya, lantas tidak tergolong Muslim. Yang manakah yang dikatakan Islam yang sebenarnya? Islam yang sebenarnya at-taharra minaz zahir wal batinah, bersih lahir dan batin. Kembali kita memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah, di mana pada siang hari ini kita masih disempatkan, kita masih diberikan begitu banyak nikmat, baik itu nikmat kesehatan, kemauan, kesempatan, keimanan, keamanan, sehingga tidak hentinya kita, tidak bosannya kita datang di masjid kita ini di Kamis An-Nur di setiap pekannya untuk membuktikan ketatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi, dia diutus ke muka bumi ini untuk membawa perubahan peradaban keislaman, membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern saat sekarang ini. Tentunya nikmat keislaman di sini kita sama-sama menikmatinya. Apalagi di hari Jumat seperti ini, beliau sangat menganjurkan kepada umatnya, pada kita, untuk memperbanyak berselawat kepadanya. Pernah beliau bersabda kepada istrinya Aisyah, aksiru alayya minas salati fi lailatil jum'ah wa yaumal jum'ah. Pakajai salawat Aisyah merinakke, pakajai pauragino Aisyah merinakke ribangina Jumakah fi lailatil jum'ah wa yaumal jum'ah, di malam Jumat dan di hari Jumat. Faman salli alaihi salatan, barang siapa yang bersalawat kepada Aisyah inai-inai ngorage merinakke pilsere satu kali saja, sallallahu alaihi biha asyaran, maka Allah akan menurunkan
10 berkah kepadanya, 10 kebaikan. Bayangkan hadirin sekalian, kita satu kali bersalawat di hari Jumat seperti ini sudah 10 kebaikan menghampiri kita. Sudah 10 namanya berkah datang kepada kita. Apa itu berkah? Berkah adalah ketetapan Allah menaik kebaikan daripada segala hal. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas amalan-amalan yang tidak terputus walaupun kita sudah mati. Ternyata ada 3 amalan yang tidak terputus pahalanya, baik sewaktu kita masih hidup sampai kita sudah mati, masih saja terhitung terus pahalanya. Apakah itu? Kita dengarkan satu hadis. Iza mata ibnu Adam khatama amalu illa min salasa. Apabila anak cucu Adam telah meninggal, maka terputuslah seluruh amalannya. Tapi ngasih amalanna illa min salasa, kecuali 3 hal. Sedekatun jariyah, ilmu tafahu bihi, awalidin salihah yada'ulah. 3 hal ini, sedekatun jariyah, sedekah kita, ilmu yang tafahu bihi, ilmu yang bermanfaat, awalidin salihah yada'ulah, dan doa anak yang saleh kepada orang tuanya. Dari ketiga hal ini, walau kita sudah mati, tidak terputus pahalanya. Itulah mengapa penting kiranya kita mengeluarkan sedekah kita. Sedekah, infak, zakat. Tidak usah jauh-jauh kita bawa sedekah kita. Cukup bawa ke kampung kita ini, di masjid kita ini, kemudian dipakai untuk kepentingan umat. Tentu saja pahala kita tidak terputus. Di pembangunan masjid ini ada nilai harta kita masuk, walaupun itu satu batas saja, sudah menjadi ladang pahala di akhirat kelak. Karena yang namanya sedekah ibarat tangkai pohon. Kita lihat tangkai pada pohon bercabang-cabang, dan di dalam cabang itu bercabang pula, bertangkai-tangkai. Sama dengan sumbangan kita masuk ke masjid kita ini, tentu saja pahalanya bertangkai-tangkai juga seperti pohon. Kemudian ilmu tafahu bihi, ilmu yang bermanfaat. Siapa tahu ada tenaga guru, ilmu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, tentu saja juga jikalau ilmu itu bermanfaat bagi murid-murid kita, sekiranya sudah menjadi ladang pahala juga di akhirat kelak. Biarpun bukan tenaga guru, di antara kita pernah menyebutkan satu hal yang bermanfaat, dikatakan ilmu, tentu saja itu sudah menjadi ladang pahala, sudah menjadi pahala yang tidak ada putusnya, walaupun kita sudah mati. Inilah pentingnya yang dikatakan ilmu, karena ilmu yang kita ajarkan tentu saja itu bermanfaat baik di dunia sampai dengan di akhirat, bagi orang dan bagi kita sendiri yang membagikan ilmu tersebut.
Kemudian yang ketiga, awalidin solihah yad'ulahu. Doa anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Siapa anak yang selalu mendoakan orang tuanya, tentu saja tercatat namanya di Lauhul Mahfuz, anak yang saleh. Angape pun dia kiarenta tercatat di Lauhul Mahfuz, anak yang saleh. Ane natandai ke Allah Ta'ala joy nia kini cata arenta anak yang saleh. Kenapa kalau tidak ada nama kita tercatat di Lauhul Mahfuz? Tentu saja punna ero minal lalala nyawata nakana dari malaikat tugas pencabut nyawa nakana latala warna syitati nashta pelang-pelang cabut nyawanya. Hamba aku atau malaikat atangku jangan sampai dia rasakan kematiannya. Ternyata ada orang yang meninggal dia tidak rasakan kematiannya. Inilah orang yang tercatat namanya di Lauhul Mahfuz, natandai renta Allah Ta'ala, sehingga tidak kita rasakan kematian itu sakitnya. Kenapa? Karena kita mendapatkan ridha dan kita diridai oleh Allah. Radiyatan mardiyah, digembira dan digembirakan, ridha dan diridai. Tapi niat tahu nakasiaki matena samna parisina. Ia minne pun natena renta tercatat anjoin di Lauhul Mahfuz anak yang saleh. Apa dia renta mingka anak yang salah, nakana Allah Ta'ala warna de arti garka cabut nyawanya malaikat dengan keras, disiksa sebelum mati dan disiksa setelah dia mati. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah pentingnya kita berbakti kepada orang tua, karena sudah banyak yang menerangkan hadis, sudah banyak dalilnya. Wa kana rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Surah Al-Isra ayat 33. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kita semua punya namanya orang tua. Jangan sampai kita lupa yang namanya orang tua. Walaupun kita tinggi ilmu kita, tinggi jabatan kita, profesi kita, kalau dosa kita kepada orang tua, jangan harapkan dapat yang namanya ketenangan. Kesenangan memang ada, tapi ketenangan belum tentu ada. Jadi dua hadirin sekalian, ada yang namanya kesenangan dan ada yang namanya ketenangan. Banyak orang selalu saja memburu yang namanya kesenangan, tidak dia dapatkan ketenangan. Banyak yang seperti ini, banyak rumahnya, banyak hartanya, tapi tidak dia temukan ketenangan di dalamnya. Bisa jadi dia berdosa kepada orang tuanya, dia tidak doakan orang tuanya. Kalau sudah meninggal orang tua kita, tentu saja ada yang namanya tugas kita doakan terus menerus sampai kita mati juga. Mungkin ada jamaah yang sudah duluan orang tuanya, tentu saja ada tugas kita doakan terus menerus, sambung kembali silaturahminya orang tua kita, lakukan wasiatnya dan sedekahkan hartanya. Ada 4 tugas kita. Doakan terus menerus, jangan berhenti doakan. Waktu saja dia hidup kita doakan, apalagi kalau sudah meninggal. Tidak terputus tugas kita seperti pada hadis tadi. Tidak terputus juga amalannya, pahalanya. Pada siapa? Pada orang tua kita. Inilah pentingnya kita berbakti kepadanya. Kita semua punya namanya orang tua. Jangan sampai kita lupa kepadanya keduanya. Sebagai kesimpulannya, di awal tahun ini, mari kita langkahkan niat kita untuk
berdoa mudah-mudahan saja di tahun 2024 ini kita senantiasa mendapatkan ampunan dan kita senantiasa mendapatkan namanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya dunia ini sementara, tapi jangan karena sementaranya sehingga kita tidak mau menggolongkan diri kita sebagai hamba yang taat, tunduk, malu, pasrah menjalankan perintah Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina wa tahhir fatihim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Wallahu a'lam ma tasma'un.